Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan channel YouTube Suku Kotu Akabaena yang akan menceritakan tentang hal-hal yang aneh-aneh di Pulau Kabaena. Hal-hal yang aneh-aneh atau dengan kata lain tempat-tempat angker. Namun pada kesempatan ini yang kita bahas adalah cerita rakyat. Kita bahas tentang cerita rakyat yang ada di Pulau Kabaena, yaitu seseorang yang pernah terjepit atau bernaung di bawah daripada paha paha jin. Pahanya jin terjepit di bawah pahanya jin. Jadi dia bernaung atau dia dikencingi jin. Ini ceritanya ini. Begini ceritanya. Pada suatu ketika yang namanya La Alipila ini selalu pergi memasang jerat ayam hutan, tangkap ayam hutan. Dia selalu pergi menangkap ayam hutan. Saat pertama atau kedua dia berhasil menangkap dan dia bawa pulang ke rumah ayamnya ini. Wah, di sana itu kan lokasi ayam hutan, itu tempatnya masang. Jadi hari ketiga pergi lagi untuk mengambil hasil daripada jeratnya ayamnya ini. Begitu dia tiba, ini ayam jeratnya ini dikena, tetapi ada bulunya, tapi tidak ada ayamnya. Bagaimana ini? Apa yang makan ini? Tapi kalau biawak atau ular kan pasti itu patah dia punya itu atau putus talinya. Tapi ini terbuka talinya, tidak ada ayamnya, ada bulunya. Berarti ini jerat pernah kena ini. Akhirnya apa? Dia pergi lagi pasang lagi. Kemudian besoknya pergi, begitu juga ini. Ini apa ini? Ini jerat ayamnya. Tapi sebagian jerat itu setelah dia pergi lihat ada bulunya, sudah pernah kena, bulu ayam itu terhambur. Kemudian jeratnya terpasang ulang. Kalau begini apa ini? Kalau begini, ini ada sesuatu ini dalam pikiran, ada sesuatu ini yang membuat dia punya jerat seperti ini selalu diambil orang. Dalam pikiran, ada orang ini yang selalu buka saya punya jerat ini, karena itu membuka jerat itu pagi-pagi sekali atau sore. Nah, maka dia rubah waktunya untuk pergi melihat itu jeratnya, kalau sudah kena atau tidak. Dia rubah, bukan lagi pagi hari atau sore hari, dia rubah tengah hari. Dia rubah tengah hari, pergi lihat lagi itu hokeonya, bilang orang Kabaena itu, suku Kotu Kabaena, rakong tandai hokeono. Dia rubah lagi, pergi tandai hokeono di tengah hari, jam 12. Dia pergi lihat ini, begitu juga bekasnya. Begitu juga ada bekasnya orang ini. Siapa ini orang ini? Karena kalau dia pergi lihat pagi, sudah duluan orang. Begitu juga lihat sore, sudah duluan orang. Sudah ada orang yang duluan buka jeratnya. Dia rubah siasat. Saya harus pergi tengah hari. Begitu juga, pusing ini lagi. Bagaimana cara ini? Saya harus dapatkan ini pelakunya ini yang ambil saya punya jerat ini. Maka Lalipir ubah lagi siasat. Dia ubah pagi buta itu, pagi sekali. Jadi dia usahakan mendahului orang, karena sore juga kalau dia jagai tidak bisa dapat. Karena memang kalau jin itu kan dia lihat kita sebenarnya itu. Dia lihat kita, wah ini
ini orang, jadi dia tidak akan ganggu kalau masih ada orangnya. Begitu kena, kalau tidak ada dia duluan. Maka dia rubah siasat, ini Lalipila, dia pergi usahakan subuh-subuh sekali, tapi dia merubah penampilannya. Dia membuat tutup kepala dengan menutup mata, ada tutup matanya, itu hanya matanya kelihatan. Kemudian pakaiannya dia lumuri dengan lumpur kubangan kerbau. Dia lumuri satu badan ini dengan lumpur, baru dia bentuk, dia punya songko apanya semua itu bentuk seperti songkonya babi, modelnya itu dia robah begitu. Baru dia tutup alang-alang, dia campur dengan itu kubangan kerbau. Lalu dia jalan merangkak. Dia merangkak itu bukan dia jalan berdiri. Begitunya dia jalan merangkak dan bersembunyi di pinggir pohon besar. Dia di situ medoku itu kalau bahasa suku itu akabain. Seperti itu kambing yang sedang tidur. Dia mengintip di situ. Dia modelkan dirinya seperti kambing yang sedang tidur, tapi badan ini penuh lumpur. Tidak lama kemudian, pagi-pagi sekali, ayam kan kalau sudah turun dari tempat tidurnya itu, pagi-pagi itu dia turun, langsung mencari makan, ayam. Tidak lama kemudian, turun ayam hutan ini sudah turun, pergi mengais ayam hutan ini, masuk di daerah tempat jeratnya ini, kena jerat ayam. Dia berbunyi, berteriak itu ayam, keok-keok. Tanya dia sudah keok-keok itu mana. Lalipila tidak segera pergi membuka itu jeratnya itu ayam, tidak segera buka. Dia bertahan, tahan dulu, kira-kira apa yang akan terjadi. Tidak lama kemudian, dia melihat di orang tinggi besar. Dia jalan itu, langkahnya itu 2 meter mungkin, itu satu kali melangkah. Ketakutan Lalipila ini, bagaimana ini? Besar tinggi ini orang. Dia jalan duk sampai ini tanah tempatnya baring ini mengintip ini goyang-goyang. Kan Lalipila ini kan sudah kuat mentalnya, karena dia sudah pernah berkelahi dengan bui-bui. Seperti tayangan yang lalu yang saya ceritakan bahwa Lalipila pernah juga berkelahi dengan makhluk tak kasat mata yang disebut bui-bui. Jadi mentalnya dia sudah kuat. Ini yang ambil saya punya ayam ini. Akhirnya dia mau apakan ini karena tinggi sekali, baru panjang jenggotnya. Jenggotnya panjang, tinggi orangnya, tidak bisa. Dia ambil saja begini itu, kalau berdiri tidak bisa sampai ambil itu jenggot. Misalnya kalau mau ambil, lantaran besar tingginya ini. Maka Lalipila juga tidak kehabisan akal. Dia tunggu ini, bagaimana caranya ini? Cari akal dulu. Tidak lama kemudian, datanglah itu yang dia lihat sosok yang besar tinggi itu. Dia buka itu jerat, kan dia harus tunduk kalau buka itu jerat ayam, harus tunduk untuk buka. Jadi tunduklah sosok besar itu yang akan membuka itu ayam. Sementara tunduk, seketika itu Lalipila juga lompat bergantung di jenggotnya. Dia pegang ini jenggot, baru dia lilit itu jenggot, ikat di bahunya itu orang itu apa yang tinggi besar itu, mungkin Jinka itu atau Kalamboro itu. Jadi kalau di sana itu sebenarnya itu cerita rakyat, dia tidak bilang jin, dia bilang Kalamboro. Bilang Kalamboro itu dia ikat itu jenggotnya, dia satukan itu jenggotnya dengan tangannya, diikatkan semua. Itu kan jenggotnya panjang. Jadi ketika dia goyang sudah ini terikat. Berarti sudah kurang gerakannya. Disitulah Lalipila dia bergendong di belakangnya, baru dia ikat semua itu pakai jenggotnya sendiri. Dia ikatkan jenggotnya karena panjang jenggotnya. Sambil dia menggendong di belakangnya, baru dia ikat semua, pokoknya serba ikat pakai jenggot itu. Jadi kalau goyang motor cabut ini tidak bisa. Maka ampunlah ini
Kalamboro. Ampun, ini Kalamboro. Baik, saya minta ampun nih kalau begini. Saya tidak akan mengganggu lagi. Silakan kalau bisa lepaskan saya saja, supaya saya tidak akan ganggu-ganggu lagi kalau kau datang pasang jerat. Ampun Kalamboro. Apa itu tadi yang saya bilang jin, karena saya tidak tahu ini apakah jin ini atau apakah Kalamboro, karena cerita rakyat begitu. Karena dalam cerita rakyat di sana ada yang bilang jin, ada yang bilang Kalamboro. Kalamboro itu raksasa yang berbentuk manusia raksasa gitu. Kalau Kalamboro di sana. Nah, kalau jin lain lagi, itu makhluk halus tak kasat mata juga itu. Itulah cerita daripada Lalipila yang sempat berkelahi dengan Kalamboro dalam cerita rakyat suku Kotua Kabaena. Jadi untuk mengikuti cerita-cerita rakyat lagi yang lainnya, silakan di subscribe dan like video ini untuk segera menemukan tayangan kami yang selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.